Kita hidup di era di mana kecerdasan buatan atau AI semakin mendekati kita. Tapi, tahukah Anda dampaknya? Salah satunya, AI menjadi senjata ampuh bagi penyebaran hoaks yang lebih canggih dan meresahkan masyarakat. Ini mengancam kepercayaan dan keamanan kita semua, membuat kita ragu mana yang benar dan mana yang salah. Untuk membahas lebih lanjut, mari kita saksikan wawancara tentang AI dengan masyarakat. Halo, saya Sidik Madianto. Saya di sini sudah bersama dengan Bapak siapa? Bapak Ikdam. Bapak di sini bekerja sebagai apa? Sebagai cleaning service. Oh ya. Mohon maaf, umur Bapak sekarang berapa? 29 tahun. 29 ya. Bapak tahu AI, Pak? Tahu. Tahu ya. Apa Pak dampak AI tanggapan? Apa tanggapan Bapak tentang AI atau Artificial Intelligence? Pertama ya, itu sangat membantu ya bagi kegiatan sehari-hari di dunia persosmedan terutamanya. Terus ya sangat membantu, juga ada dampak negatifnya juga sih. Nah, itu apa Pak dampak negatifnya? Kebanyakan kan disalahgunakan dalam penipuan, terus dalam situs pornografi. Kebanyakan itu disalahgunakan ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Disalahgunakannya buat pemerasan, apalagi pencucian uang kayak gitu. Terus ada pengambilan data-data yang harusnya kita harus ditutupi, tetapi malah diambil oleh AI dengan tanpa izin gitu. Privasi ya, Pak? Privasi ya. Oh iya, betul. Untuk selanjutnya Pak, ini saya ada pertanyaan, terutama untuk dampak negatif tadi sudah dijelaskan. Sekarang untuk pencegahan, kalau penggunaan AI untuk sekarang itu, apakah Bapak punya strategi atau cara agar pencegahan itu bisa diminimalisir, Pak? Kalau menurut saya sih, itu kan pihak pemerintah ya yang harus lebih berwenang gitu. Jadi ya kita sebisa meminimalisirnya dengan cara ya kita jangan terlalu sering membuka situs-situs yang tidak berguna gitu. Jadi ya kita harus benar-benar scroll gitu di sosial media itu harus benar-benar dipilih-pilih gitu, dipilah-pilah, jangan sampai secara bijak ya Pak. Gitu. Jangan sampai asal-asalan lah. Sekarang kita lagi hits gitu, tren-tren gitu, ikut-ikutan, padahal itu kan termasuk juga ya salah satu AI itu masuk itu lewat sosial media kayak gitu. Karena kan privasi sekarang udah tahu sendiri kan, sekarang data bocor gitu, banyak yang sudah bocor kata influencer gitu. Untuk media sosial nih Pak, Bapak paling sering menemukan berita hoax atau penyebaran hoax yang masif itu di mana ya Pak biasanya? Kebanyakan di portal berita yang tidak bertanggung jawab itu, jadi cuman nerapin aja judul-judul yang bikin mereka ingin naik gitu, pengen viral, pengen nambah followers gitu. Kebanyakan sih di portal berita. Kalau kayak di Facebook itu mah kan jarang ya. Facebook, Twitter, kayak Instagram itu jarang saya melihat. Kebanyakan portal berita kalau saya. Baik, berarti untuk siapa yang bertanggung jawab tetap menurut Bapak adalah pemerintah ya dari sini. Jadi sebagai individu, apakah ada giat-giat atau upaya untuk mengurangi itu, Pak? Menurut Bapak? Kalau menurut saya sih balik lagi ya ke masing-masing kita gitu. Kita harus bijak, benar-benar bijak gitu. Harus membatasi ya dari segi pemakaian. Terus kan sekarang banyak ya dari ponsel atau gadget itu kan lebih safety lah. Ada yang pakai apalah itu anti yang dalam pengaturannya gitu. Jadi tidak semua langsung serap ke AI gitu. Begitu. Baik, terima kasih. Kami melapor dari Sekretariat Dewan Kota Banjar. Bagaimana menurut Kakak pendapatnya tentang penyebaran hoax yang diakibatkan oleh AI? Berbahaya sih, soalnya bisa merugikan masyarakat karena percaya terhadap hoax AI. Oke, biasanya Kakak itu sering nemuin hoax tuh di media apa gitu biasanya? Seringnya di TikTok sih, lebih sering di TikTok. Oke,
Nah, menurut kakak siapa sih yang paling bertanggung jawab atas tersebarnya AI ini? Dari diri sendiri dulu, terus habis itu kalau emang berita tersebut udah terlalu fatal kayak gitu, ke pemerintah mungkin Pemerintah buat di apa gitu maksudnya nanti dilaporkan berita hoax tersebut yang emang udah benar-benar fatal. Oke, nah kira-kira strategi apa menurut kakak yang bagus buat kita menanggulangi terjadinya penyebaran hoax yang diakibatkan oleh AI? Yang pertama, kita cari dulu sumbernya. Habis itu kita bandingin dulu dari sumber 1, 2, sampai 3. Kalau emang itu benar, berarti itu kalau salah, berarti kita jangan percaya dulu sebelum itu benar beritanya. Apa tanggapan kakak mengenai AI di era sekarang? Tanggapan saya memudahkan mengerjakan tugas, mencari materi, dan sebagainya. Oke, menurut kakak, apakah AI ini berdampak pada kehidupan sehari-hari? Berdampak, ada positif dan ada negatifnya. Oke, menurut kakak ini, apakah AI itu bisa berdampak negatif? Bisa. Aku lupa kan. Gimana? Water dikat. Negatifnya bisa menghilangkan pekerjaan mungkin, terus privasi data dan sebagainya. Kalau pendapat saya pribadi, sebenarnya penggunaan AI itu banyak pro kontranya juga ya, banyak plus minusnya juga, tergantung kita penggunanya seperti apa. Kalau saya pribadi, penggunaan AI saya manfaatkan di pekerjaan saya. Kebetulan saya kan kerjanya di bidang media sosial ya, di pemerintahan, di pemerintahan ini. Jadi AI itu membantu banget sih, apalagi dengan kurangnya SDM di sini ya. Jadi mempermudah kita dalam bekerja, terutama kayak bikin konsep konten, nyari bahan konten, bikin konten itu jadi cepat karena kita kan SD-nya sedikit tapi konten tuntutannya setiap hari ya. Nah jadi AI itu sangat membantu banget sih kalau buat saya pribadi dalam penggunaan di pekerjaan kayak gitu. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, menurut Ibu, apakah AI ini berdampak pada kehidupan sehari-hari? Kalau berdampak pasti berdampak banget ya. Banyak dampak positifnya sebenarnya juga banyak, negatifnya juga banyak, kita tergantung si penggunanya sendiri gitu. Kalau saya pribadi sih sejauh ini, karena saya penggunanya untuk memudahkan dalam bekerja ya, ini sangat membantu banget sih sebenarnya AI ini gitu. Tapi balik lagi ke tanggung jawab masing-masing penggunanya. Ketika itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, kayak tadi contohnya ya, kasus yang Ibu Menteri itu, ya jadinya AI berdampak negatif gitu untuk kehidupan gitu. Tapi intinya sih sangat membantu sih untuk saya pribadi. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah AI ini bisa berdampak negatif? Jadi udah negatif ya? Udah bisa banget gitu. Baik lagi ke pernyataan saya tadi, tergantung orang menggunakannya itu untuk apa gitu. Ketika memang digunakannya untuk kayak tadi ya, pemalsuan suara, pemalsuan gambar. Kalau yang kasus terbaru tuh, kalau pernah dengar kasus yang Grok yang menjadikan asusila ya? Itu salah satu penggunaan AI yang negatif, merugikan banget sih itu. Dan kalau bisa sih kita sebagai yang ngerti jangan sampai menggunakan AI untuk hal seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, kalau menurut Ibu sendiri ya, biasanya seringnya itu dari Ibu pribadi atau habit masyarakat ya, barangkali ada datanya gitu, kira-kira kalau nggak secara general mungkin dari Ibu sendiri ya, itu seringnya menemukan berita hoax itu di media apa gitu Bu, yang paling masif tuh di mana biasanya? Kalau saya pribadi sih kalau nemu hoax banyak kalau nggak di Facebook, di Instagram itu paling banyak, karena mungkin penggunanya lebih banyak ya dibanding kayak X
atau mungkin apa lagi sekarang YouTube kan Kalau ada TikTok gimana Bu? TikTok banyak juga banyak banget lah. Cuman mungkin karena tipe audiens TikTok itu beda sama di Facebook ya, jadi penyebaran hoaxnya menurut saya lebih cepat di Facebook. Jadi mungkin karena knowledge mereka tentang hoax itu masih kurang kalau di Facebook, audiens Facebook. Jadi mereka lebih gampang percaya gitu kalau banding di TikTok. Nah, TikTok mungkin penggunanya Gen Z ya, kebanyakan yang masih muda, yang masih melek tentang isu-isu terkini, melek tentang perkembangan teknologi. Jadi masih bisa ada mereka masih skeptis gitu. Oh ini AI bukan sih, kayak gitu, masih kayak gitu. Kalau di Facebook kebanyakan tuh mentah-mentah gitu. Jadi Facebook tuh lebih Isinya banyak bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Iya, jadi main game-game yang jadul-jadul lah gitu, yang nggak up to date tentang teknologi kayak gitu. Terus kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira kan tadi misalkan di TikTok, kan katanya si anak Gen Z tuh kebanyakan skeptis ya. Tapi kalau dengan adanya algoritma misalkannya, itu bias dan polarisasi itu sering terjadi di situ gitu ya. Nah itu gimana menurut Ibu, apakah dengan adanya algoritma juga itu ngaruh nggak ke si hoaxnya itu? Misalkan saya dikasihnya satu informasi itu aja udah, jadi nggak ada referensi lain lagi gitu karena algoritma itu sendiri. Sebenarnya kalau algoritma itu sendiri itu tercipta sama kitanya, penggunanya. Jadi kalau misalnya kita sering berinteraksi dengan konten yang is hoax, kayak misalnya kita like atau nonton sampai selesai, itu kita akan dianggap menyukai konten itu. Nah, kalau kita sebagai yang paham kalau itu ini hoax nih, sebisa mungkin jangan ditonton, jangan di-share, jangan lakukan interaksi apapun, kayak like, komen, jangan sama sekali. Karena kalau kita nonton lama aja sampai selesai itu dianggap kita tuh suka, jadi nanti bakal algoritma itu membaca kita tuh, oh orang ini suka konten kayak gini, yang muncul di FYP-nya itu kayak gitu terus gitu. Jadi sebisa mungkin kita sadar, oh ini tuh kontennya hoax, bisa jangan interaksi sama konten itu. Dan kalau perlu, kalau misalnya udah hoaxnya parah banget dan menurut kita perlu laporin aja gitu. Berita hoax yang diproduksi oleh AI bukan sekedar informasi salah yang tidak sengaja tersebar, melainkan ancaman non-militer yang nyata bagi kedaulatan negara. Algoritma seringkali memperkuat bias yang dirancang untuk menyerang kelompok agama atau etnis tertentu. Ketika masyarakat sulit membedakan fakta dan manipulasi, kepercayaan warga negara akan luntur dan mengancam kesatuan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman ini. Kita harus sadar bahwa hoax adalah alat perang informasi yang bertujuan melemahkan pertahanan non-militer. Salah satu bentuk bela negara saat ini berarti menjadi prajurit digital yang menjaga kebenaran informasi demi tetap tegaknya persatuan dalam wawasan kebangsaan. Dari hasil wawancara, kami menyimpulkan bahwa AI bagaikan pedang bermata dua. Secara positif, narasumber menekankan bahwa AI sangat membantu mengatasi keterbatasan SDM, terutama dalam pembuatan konten layanan publik menjadi lebih cepat dan kreatif. Namun ancamannya pun nyata, mulai dari face cloning hingga manipulasi visual yang bisa menjatuhkan reputasi pejabat publik. AI membuat hoax terasa menjadi nyata dan sulit dibedakan. Salah satu insight menarik yang muncul adalah tentang pola penyebaran hoax. Narasumber menyoroti bahwa platform seperti Facebook cenderung lebih rentan menjadi sarang penyebaran hoax karena faktor demografi pengguna yang mungkin kurang skeptis dibandingkan Gen Z di TikTok. Selain itu, kita diingatkan tentang jebakan algoritma, bahwa kitalah yang melatih algoritma kita sendiri. Jika kita berinteraksi dengan konten hoax, meski hanya untuk berkomentar negatif, kita justru memberi makan algoritma tersebut untuk menyebarkannya lebih luas. Lalu apa solusinya? Pemerintah khususnya Kota Banjar telah hadir melalui inisiatif Banjar Sabar Hoax di media sosial sebagai rujukan verifikasi fakta. Namun narasumber menegaskan bahwa tanggung jawab terbesar ada pada diri kita sendiri, sang pengguna atau man behind the gun. Filter pertama bukan pada aplikasi, tetapi pada nalar kita sendiri. Jangan malu untuk bertanya dan selalu cross-check informasi ke akun resmi sebelum membagikan ulang. Sebagai ASN yang adaptif, kita tidak boleh anti terhadap teknologi,
namun harus waspada terhadap manipulasinya. Mari manfaatkan AI untuk inovasi dan lawan hoaks dengan literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.